Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih melanjutkan video pembelajaran yang kemarin, yaitu terkait dengan gugus fungsi. Kalau dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang halo alkana, maka dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gugus fungsi, yaitu alkohol. Apa saja yang akan dibahas nanti? Yang pertama ada tata nama alkohol, yang kedua penggolongan alkohol, yang ketiga sifat-sifat alkohol, keempat kegunaan alkohol, kelima pembuatan alkohol, dan keenam ada isomer alkohol. Yang pertama, tata nama alkohol. Aturannya, tata nama IUPAC untuk alkohol yang pertama adalah nama alkohol diturunkan dari nama alkana, yaitu akhiran A diganti dengan akhiran ol. Yang kedua, penomoran pada alkohol alifatik atau rantai terbuka dimulai dari ujung rantai induk yang paling dekat dengan gugus hidroksi atau OH. Yang ketiga, apabila rantai induk mengikat gugus alkil atau halida, penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang mengandung gugus OH dan paling dekat dengan gugus substituennya. Yang keempat, apabila rantai induk mengikat lebih dari satu gugus hidroksi, penamaannya menggunakan awalan di jika ada 2 gugus OH tri, jika ada 3 gugus OH tetra, jika ada 4 gugus OH, dan seterusnya. Jadi penamaannya dimulai dengan menyebutkan posisi gugus OH, diikuti nama alkana dengan akhiran A, tetap, lalu awalan di, tri, tetra, atau sesuai jumlah gugus OH, serta diikuti dengan akhiran ol. Ini jika gugus OH-nya lebih dari 1. Tata nama alkohol dengan aturan nama IUPAC. Di sini contohnya kita perhatikan di sini kalau kita nomori dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4 maka gugus fungsi OH ada di nomor 4. Tetapi kalau kita nomori dari sebelah kiri gugus fungsi OH-nya ada di nomor 1, maka yang kita pilih adalah yang paling dekat dengan gugus OH, yaitu dari kiri. Kalau kita lihat dari kiri maka gugus OH-nya ada di nomor 1, maka kita tuliskan 1. Kemudian kita lihat rantai alkananya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 itu namanya buta karena dia ada gugus fungsi OH-nya, maka di sini dikasih akhiran ol, jadi buta 0. Maka untuk menamai yang seperti ini, nama IUPAC-nya adalah 1 butanol. Sementara yang kedua, ini kalau kita nomori dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, nomor 2 sudah ketemu dengan gugus OH. Sementara kalau kita nomori dari kanan 1, 2, 3, 4, nomor 4 baru ketemu gugus OH, maka yang kita dahulukan adalah penomoran yang paling dekat dengan gugus OH, yaitu dari sebelah kiri. Kemudian di sini di nomor 3 juga ada cabang atau alkilnya, yaitu CH3 namanya metil, maka kita tuliskan dulu. Yang kita tuliskan dulu adalah nama cabangnya. Nama cabangnya metil, cabangnya ada di nomor 3, jadi 3 metil, kemudian gugus fungsi OH-nya ada di nomor 2, dituliskan 2, kemudian rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 itu penta, maka di sini jadi pentanol karena dia ada gugus fungsi OH-nya, maka namanya adalah 3 metil 2 pentanol. Selain tata nama IUPAC juga ada tata nama trivial untuk alkohol, yaitu dimulai dengan menyebutkan nama alkilnya lalu diikuti dengan kata alkohol. Contohnya di sini ada ini OH, ini berarti alkohol, kemudian di sini ada C2H5, alkilnya ini berarti dinamakan etil, maka namanya adalah etil alkohol. Nama trivial ini lebih mudah daripada nama IUPAC. Kemudian ini ada alkil yang seperti ini namanya isopropil, kemudian ini gugus fungsi OH alkohol, maka namanya isopropil alkohol. Penggolongan alkohol yang pertama ada alkohol primer. Alkohol primer terjadi apabila gugus hidroksi OH terikat pada atom C primer atau atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Di sini contohnya, nih ya, di sini ada gugus fungsi OH, di mana gugus fungsi OH ini terikat pada atom C primer, yaitu atom C yang mengikat satu atom C lain. Maka yang seperti ini dinamakan alkohol primer. Kalau dinamai penomorannya dari kanan 1, 2, 3, maka namanya adalah 1 propanol.
Yang kedua ada alkohol sekunder, yaitu terjadi apabila gugus hidroksi atau OH terikat pada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Kita perhatikan ini, di sini ada atom C, di mana dia mengikat dua atom C lainnya. Maaf ya, ini tertutup. Ini di sini ada OH, artinya OH ini terikat pada atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat dua atom C yang lainnya. Seperti ini dinamakan alkohol sekunder. Kalau dinamai, namanya adalah 2-propanol. Yang ketiga ada alkohol tersier, di mana terjadi apabila gugus hidroksi atau OH terikat pada atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Ini ya contohnya. Ini ada atom C, kemudian dia juga mengikat 3 atom C yang lain, maka dia disebut sebagai atom C tersier. Nah, pada atom C tersier ini ada gugus fungsi OH. Maka yang seperti ini dinamakan alkohol tersier. Kalau kita namai, namanya adalah 2-metil-propanol. Isomer alkohol yang pertama ada isomer gugus fungsi, di mana alkohol dan eter dapat berisomer gugus fungsi satu sama lain. Eter ini akan kita bahas pada video pembelajaran setelah alkohol ya. Artinya alkohol dan eter dengan jumlah atom karbon yang sama memiliki rumus molekul sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Ini ya contohnya, di sini ada etanol. Ini adalah gugus fungsinya untuk alkohol, sementara kalau ini adalah gugus fungsi untuk eter yang dinamai dimetil eter. Nah, ini kalau kita perhatikan, rumus molekulnya adalah sama, yaitu C2H6O, sementara untuk gugus fungsinya berbeda. Di sini adalah gugus fungsi milik alkohol, yaitu OH, sementara di sini adalah gugus fungsi milik eter, yaitu O. Yang kedua ada isomer optis. Keisomeran optis terjadi pada senyawa yang memiliki atom C asimetris atau atom C chiral. Ini ya, ini adalah contoh dari isomer optis yang dimiliki oleh atom C asimetris, artinya atom C mengikat atom C lain dengan jumlah yang berbeda. Ini dia sebelah kiri mengikat 1 atom C, sebelah kanan mengikat 2 atom C. Yang seperti ini dinamakan atom C asimetris atau tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanannya. Ini dinamakan levo 2-butanol, sementara di sini dextro 2-butanol. Ini dinamakan isomer optis. Selanjutnya adalah sifat-sifat alkohol. Yang pertama, dengan massa atom relatif sama, titik didih alkohol lebih tinggi daripada titik didih eter. Hal ini dikarenakan alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Semakin besar massa atom relatif alkohol, titik didihnya semakin tinggi. Titik didih alkohol rantai bercabang lebih rendah daripada titik didih alkohol rantai lurus. Yang kedua, alkohol mudah larut dalam air. Yang ketiga, alkohol dapat mengalami reaksi dengan logam Na dan hidrogen halida, serta reaksi esterifikasi, oksidasi, dan dehidrasi. Ini contohnya ya, reaksinya, reaksi antara etil alkohol atau etanol dengan asam asetat. Di sini menghasilkan etil asetat plus air. Selanjutnya adalah pembuatan alkohol. Hidrasi alkena dengan katalis asam menghasilkan etanol. Ini adalah contoh dari hidrasi etena dengan katalis asam, dia menghasilkan etanol. Pembuatan alkohol yang kedua, metanol dapat dibuat dengan mereaksikan gas alam atau metana dengan H2O dan gas H2. Di ini ya, metana direaksikan dengan H2O, dia akan menghasilkan gas alam, yaitu CO plus H2. Kemudian fermentasi karbohidrat dengan bantuan ragi menghasilkan etanol. Ini adalah karbohidrat atau glukosa dengan bantuan ragi, maka dia akan menghasilkan yang namanya etanol dan karbon dioksida. Pembuatan alkohol berikutnya adalah melalui reaksi Grignard, dapat dihasilkan alkohol primer dan alkohol sekunder. Jadi ini dengan reaksi Grignard, hasilnya di sini adalah alkohol primer dan alkohol sekunder.
Kegunaan alkohol yang pertama, contohnya ada metanol, yaitu sebagai pelarut, bahan baku pembuatan formaldehid untuk membuat polimer, dan campuran bahan bakar bensin. Yang kedua sebagai bahan bakar. Kemudian contoh yang kedua ada etanol sebagai pembersih luka dan antiseptik, sebagai spirit atau minuman keras bermetil yang diproduksi dalam skala industri. Sebagai bahan bakar, etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar baik sendiri maupun dicampur dengan petrol atau bensin. Selanjutnya sebagai pelarut. Kegunaan alkohol berikutnya, contohnya adalah etilen glikol sebagai zat anti beku pada radiator mobil, bahan baku serat sintetis seperti dakron, dan bahan pelunak atau pelembut. Kemudian contoh berikutnya adalah gliserol sebagai pelembab dan pelembut pada lotion dan berbagai kosmetik. Untuk pembahasan tentang alkohol, saya rasa cukup sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.